Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri Majuman, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf karyawan tata usaha SMP Negeri Majuman. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari teman-teman kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga pada siang ini kita dapat berkumpul di ruang multimedia SMP Negeri Majuman pada hari ini Kamis 22 Agustus 2024 untuk mengikuti acara desinasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Rasmi SPD CTP Angkatan 11. Sholawat dan salam marilah kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya yang akhir nanti. Untuk acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Acara yang kedua sambutan Kepala SMP Negeri Majuman yang akan disampaikan oleh Ibu Matanimah SAG LPD kepada Ibu Matanimah SAG LPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurnya haula wa la quwwata illa billah. Wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini Bapak Ibu masih diberi kesehatan untuk bisa mengikuti apa yang sudah direncanakan dari CGP Angkatan 11 Ibu Rasmi SPD untuk diseminasi budaya positif. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita adalah salah satu umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sekedar saya memberi sambutan soal budaya positif. Saya ucapkan selamat dulu pada Ibu Rasmi yang sudah semangat sekali mengikuti program pendidikan guru penggerak sampai pada saat ini ya. Insya Allah semua tugas-tugasnya bisa terlaksana dengan baik ya Mbak ya. Yang saya ingatkan kemudiannya jangan lupa supaya tidak terlambat, karena kalau terlambat barangkali ada peringatan dari PP-nya atau fasilitatornya. Bapak Ibu berbicara tentang budaya positif, sebenarnya ini merupakan budaya yang sudah bisa, yang sering kita laksanakan ya. Tapi mungkin Bapak Ibu belum paham bahwa sebenarnya sekolah kita itu sudah membiasakan untuk melaksanakan budaya positif. Jadi contohnya ketika Bapak Ibu berada di pintu gerbang untuk menyambut anak dengan salam, senyum dan sapa. Itu kan salah satu dari budaya positif kita, salah satu dari budaya positif yang ada di sekolah kita yang perlu kita pertahankan. Kalau kita mendeskripsikan apa itu budaya positif, sebenarnya budaya positif merupakan satu nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan di sekolah, yang kebiasaan itu berpihak pada siswa, sehingga siswa itu bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian juga penuh hormat, serta siswa kita bisa menjadi siswa yang bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini merupakan satu budaya yang sangat penting, terutama adalah dalam pembentukan karakter anak. Nah, maka sekolah itu sebagai salah satu institusi atau lembaga di mana institusi itu merupakan pembentukan dari
siswa yang ini nanti perlu dikembangkan, sehingga siswa itu bisa membiasakan diri menerapkan dengan apa-apa yang sudah menjadi keyakinannya. Oleh karena itu, monggo untuk Bapak Ibu, guru semuanya yang ada di, terutama di sekolah kita di SMP 5 Coba, untuk bisa mengimplementasikan budaya positif itu, sehingga siswa-siswa kita mempunyai karakter-karakter yang kita inginkan, terutama dalam karakter yang baik. Karena kalau kebiasaan itu bisa kita laksanakan, insya Allah murid sudah akan terbiasa. Maka di Bapak Ibu, harapan saya kepada Bapak Ibu, semua kebiasaan yang sudah menjadi budaya positif di sekolah kita dipertahankan, ya. Kemudian kalau bisa ditambah dengan budaya-budaya positif yang lain yang bisa membentuk karakter siswa. Semangat ya Bapak Ibu ya, untuk bisa membuat siswa berkarakter dengan baik sesuai dengan apa yang kita cita-citakan dan sesuai dengan visi misi sekolah kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon nanti bisa mengikuti ya ini acara ini sampai selesai, dan bila ada yang kurang paham bisa menanyakan kepada Ibu Nasi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif CPP Angkatan 11 yang akan disampaikan oleh Ibu Dasmi SPD. Kepada Ibu Dasmi SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 5 Comal, Ibu Mutamimah SHG MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta rekan staf TU SMP Negeri 5 Comal yang hadir di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi positif dengan cuaca yang agak panas ya Bapak Ibu. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Saya ucapkan banyak terima kasih di sini dari program yang saya ikuti. Selama ini saya sudah mempelajari sampai pada tahap modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini adalah salah satu tugas kami CGP, yaitu membagikan pemahaman tentang budaya positif. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai. Berdirinya saya di sini bukan maksud menggurui Bapak Ibu, karena saya sadari banyak kekurangan yang saya miliki. Masih jauh di bawah sekali kompetensi yang saya miliki. Nantinya kita akan berkolaborasi, karena budaya positif sendiri itu tidak akan berjalan kalau dilakukan hanya satu orang, tetapi kita harus saling membahu satu sama lain untuk menciptakan iklim dari budaya positif itu sendiri. Latar belakang dari kegiatan ini sendiri yaitu
Jatiwatoro mengupayakan sekolah sebagai sebuah ladang atau tempat persamaan bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasuh ulat yang mengganggu hidup tanaman di sini. Di sini sekolah kita itu diibaratkan dengan lahan atau tempat penyemayan bibit. Sementara kita dianggap sebagai petani dan murid-murid kita adalah bibit dari yang kita semai tadi. Dari uraian tersebut dapat kita pahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Muaranya adalah kita menjadikan murid kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, apakah selama ini sekolah kita sudah melakukan budaya positif? Sudah ya, seperti yang tadi Ibu Kepala Sekolah sampaikan, bahwa sekolah kita sudah menanamkan budaya positif mulai dari pembiasaan 5S, salam, senyum, sopan, dan santun. Juga pembiasaan pada hari Jumat, ada Jumat Takwa dan Jumat Sehat serta Jumat Bersih. Itu salah satu contoh budaya positif yang sudah kita terapkan. Di sini ada pernyataan pemantik. Nanti Bapak Ibu coba dijawab setuju atau tidak. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Bu Erna barangkali. Terima kasih Pak Wali. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya setuju. Jadi hukuman dalam arti di sini adalah mendidik anak atau yang menumbuhkan sikap anak itu agar bisa melakukan disiplin yang lebih baik tadi atau juga positif. Matur nuwun Bu Erna atas tanggapannya. Ada yang berpendapat berbeda atau setuju dengan pendapatnya Bu Erna? Berarti sama ya Bu, Pak, satu pendapat. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Mungkin ini biasanya anak-anak yang terlambat. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Tanggapannya? Untuk anak yang tidak disiplin mungkin itu adalah konsekuensi dari ketidakdisiplinannya. Kenapa diberikan hukuman? Tapi mungkin ya selain hukuman itu untuk akibat untuk anak itu sendiri juga berefek ke sekolah, soalnya itu kan ada membersihkan halaman, jadi halaman yang mungkin tadinya kotor jadi bersih. Mohon tanggapannya Bu Rohima. Yang seterusnya yang nomor 3 adalah memberi penghargaan anak dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa boten Bapak Ibu? Setuju. Nah, dari jawaban ketiga pernyataan pemantik tadi akan kita temukan pada akhir pembelajaran yang akan kita lakukan. Bapak Ibu, coba kita renungkan hal baik apa yang kita inginkan dari murid kita. Kita menginginkan murid kita yang seperti apa? Coba sejenak kita renungkan apa yang akan kita inginkan dari murid kita semua. Di sini ada kegiatan kepalan tangan.
Nah, nanti Bapak Ibu berpasangan dengan teman di sampingnya, satu menjadi A dan satu menjadi B. Yang A itu nanti menyobek kertas kecil, dituliskan benda atau sesuatu yang berharga untuk Anda, diletakkan di tangan Anda terus dikepal. Teman Anda berarti posisi yang satunya itu akan menjadi B, akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja pokoknya, yang penting dapat memberikan benda yang ada di kepala itu. Bapak Ibu, siapa yang menjadi A dan siapa yang menjadi B? Ya, pokoknya salah satu jadi A dan salah satu jadi B. Menyobek kertas atau diumpamakan saja Anda sedang menggenggam keinginan Anda yang selalunya. Iya. Terus yang B coba merayu. Iya. Ayo kita memegang apa? Iya. Sedang memegang apa Bu Ita? Anda mau merayu temannya untuk memberikan benda yang diapakan? Mungkin ada alasannya kenapa Bu Dewi tidak mau memberikan. Coba Bu Dewi tambahkan. Kalau saya ini bahkan sebuah prinsipnya. Jadi terkadang katanya Bu Ranti tadi kalau cinta berikan semua. Tapi kita jangan cinta buta ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan prinsip kita ya tetap kita pegang teguh seperti itu. Jadi anak-anak punya seperti itu. Terima kasih. Ibu Surati berusaha merayu memberikan rayuannya mungkin harus ditambah Bu nanti harus memberikan mobil, kuncinya mobil. Jadi apa yang terjadi tadi intinya yang memegang kendali kontrol adalah diri kita sendiri Bapak Ibu. Kalau kita berusaha dengan sekuat tenaga tidak memberikan apa yang kita miliki kepada orang yang merayu kita dengan rayuan apapun, walaupun tadi seperti yang Bu Nanti berkatakan memberikan dengan segenap cinta beserta rumah dan mobilnya, mungkin jadi pada posisi kontrol ini kita sendiri yang bisa mengendalikan diri kita. Kemauan kita atau keinginan kita itu kita sendiri yang dapat mengontrolnya, bukan orang lain. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi. Ilusi itu mungkin pandangan atau apa sih, angan-angan ya berarti. Yang pertama itu guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat itu ilusi bahwa orang dewasa dapat memaksa. Berarti pengendali kontrol ada pada yang menentukan atau orang yang berkuasa. Nah, untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ada beberapa hal, yaitu yang pertama pada stimulus respon realitasnya kebutuhan kita semua.
Tapi pada teori kontrol adalah realitas itu kebutuhan kita itu berbeda, satu sama lain itu tidak sama Bapak Ibu. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang pada posisi kontrol itu memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya untuk stimulusnya, responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Untuk stimulus respon berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nanti dipaksa itu. Terus pada teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus berikutnya model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, pola model berpikirnya menang-menang. Jadi semuanya sama, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Nah Bapak Ibu, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu yang akan kita bahas hari ini, disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina atau artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi, disiplin merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Poin yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan peraih besar dari sikap dan perilaku kita atau nilai-nilai yang merupakan fondasi kita, perilaku kita. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai individu. Dengan melahirkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik nantinya akan dibangun. Dan nilai-nilai kebajikan yang kita ingin capai muaranya adalah dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita capai tadi muaranya pada disiplin dan pada profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Masih ingat lagunya Bapak Ibu? Masih. Tunggu Bapak Ibu, yang bisa siapa? Atau kita nyanyikan sama-sama? Iya, kalau Bapak Ibu berdiri sambil diikuti gerakannya. Dewi barangkali hafal. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepimpinan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepimpinan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, monggo bisa dikembali. Terima kasih Bapak Ibu.
Poin selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita dilakukan untuk memiliki tujuan tertentu dari semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan rasa kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Di sini ada contoh kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya muridnya Agus. Murid kita tidak ada yang bernama Agus ya Bapak Ibu? Ada. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Agus melakukan hal itu kenapa? Mohon tanggapannya Bapak Ibu. Kenapa Agus itu santai memaksa teman-temannya atau mengambil bekal makan teman-temannya? Moga Bu Tina tanggapannya. Terima kasih. Kenapa Agus mungkin meminta bekal teman dengan cara memaksa? Mungkin bisa dari faktor Agusnya sendiri, karena mungkin ekonomi keluarga Agus mungkin, jadi mungkin Agus tidak diberikan uang saku oleh orang tua, kemudian mungkin juga Agus tidak sarapan dari rumah, tetapi dia lapar, pengen makan, pengen jajan sama teman-temannya, tetapi karena tidak punya uang untuk jajan, akhirnya karena mungkin aku sudah sering meminta teman, jadi teman yang diminta itu mungkin bosan karena selalu sering meminta, akhirnya kadang jarang diberi, makanya Agus bertindak kasar kepada teman untuk meminta bekal makan. Terima kasih. Terima kasih tanggapannya Ibu Tina. Ya, benar sekali. Jadi dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siangnya, mungkin kebutuhan Agus adalah kebutuhan bertahan hidup. Terus apabila jawaban Agus karena senang temannya jadi memperhatikan, kebutuhannya itu berarti kebutuhan rasa kasih sayang. Terus apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menurutinya, kebutuhan Agus adalah kebutuhan kekuasaan atau pengakuan. Terus apabila jawaban Agus dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena menurutnya mungkin itu saja, kebutuhan yang Agus adalah kebutuhan kebebasan atau pilihan karena tidak ada pilihan lain, makanya dia bosan. Terus apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja, menikmati ekspresi temannya yang kesal karena dia harus mengambil bekalnya, kebutuhannya adalah kebutuhan kesenangan. Demikian tadi contoh dari kebutuhan pokok manusia. Supaya agak tidak mengantuk dan kita semua bisa refresh, ada sebuah ice breaking. Monggo Bapak Ibu bisa berdiri di samping mungkin tempat duduk yang selah. Ada sebuah gerakan yang mungkin bisa membuat kantuk kita hilang.
Alhamdulillah. Kita sedikit baik-baik. Terus untuk yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi di sini adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Untuk motivasi sendiri ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik sendiri, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Dan untuk motivasi intrinsik sendiri yaitu untuk menjadi seorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Disiplin yang dimiliki adalah motivasi internal, yaitu dari diri kita sendiri. Di sini ada 3 hal. Yang pertama yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis. Anak disakiti oleh perbuatan atau kata-kata, itu termasuk pilihan. Kalau konsekuensi sudah terencana, sudah dibahas, disetujui, baik itu oleh murid ataupun guru. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sedangkan untuk restitusi, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, membantu murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu mempunyai 6 peranan. Yang pertama itu penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Ada contoh penerapan 5 kontrol guru. Di sini kasusnya adalah murid terlambat berangkat sekolah. Yang pertama adalah membuat rasa bersalah. Seperti yang kita ketahui, mungkin banyak anak yang terlambat dan seringkali kita dihadapkan pada anak-anak tersebut. Jadi kita itu mempunyai 6 posisi kontrol yang nantinya bisa kita terapkan, dan mungkin posisi kontrol terbaik nanti kita akan ketahui pada pemaparan kali ini. Yang pertama adalah membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Untuk yang selanjutnya sebagai teman, yaitu ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu posisi sebagai teman. Untuk posisi sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, apa kamu tahu? Kamu mengerjakan tugas yang sudah tertinggal tadi dan jangan diulangi. Itu sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Nah, Bapak Ibu, di sini ada suatu pernyataan di mana posisi kontrol apakah nanti yang akan Bapak Ibu perankan. Untuk yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Biasanya posisi kontrol itu apa? Membuat merasa bersalah. Tepat sekali Bu Dewi. Beri tepuk tangan untuk Bu Dewi. Yang kedua adalah kamu tidak benar-benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apa yang kita perankan dari kalimat tersebut? Kamu tidak pernah benar melakukannya, seolah-olah kan
Tapi posisinya apa kira-kira? Ya, sudah sekali mengenal penghukum. Terus, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Lakukan demi ibu. Ayolah lakukan demi ibu. Berarti posisinya sebagai apa ini? Teman, iya tepat sekali. Terus, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira apa? Apa rencananya? Berarti kita menjadi apa di sini posisinya? Manajer, ya tepat sekali Bapak Ibu, manajer. Satu lagi, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oh, mantap, tepat sekali ya. Nah, poin selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas tapi bukan peraturan kelas? Apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Berapa barangkali? Dewi. Izin menjawab, saya akan coba untuk menjawab tadi dengan pertanyaan mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kalau menurut saya yang sudah terjadi peraturan kelas itu cenderung menggunakan kata-kata tidak atau jangan yang akhirnya siswa ataupun murid melakukannya dengan keterpaksaan begitu. Tapi kalau keyakinan kelas ada nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, kemudian bersama dengan guru dan teman itu bisa disepakati dan nanti konsekuensinya juga bisa kita sepakati seperti itu. Jadi anak atau murid bisa melakukan lebih dengan senang hati dan mereka pun bisa mengusulkan nilai keyakinan apa, nilai kebajikan apa yang akan mereka yakini. Seperti itu. Terima kasih. Matur nuwun Bu Dewi tanggapannya. Biasanya peraturan kelas itu sudah ditentukan ya Bu Dewi, dibuat oleh sekolah ya. Kalau keyakinan bisa disepakati dengan anak-anak, keyakinan kelas apa yang akan mereka terapkan untuk kelasnya sehingga nanti kelas berjalan dengan kondusif. Nah, di sini peraturan lebih identik dengan ketentuan yang mengikat warga, kelompok atau murid yang dipakai sebagai panduan atau tatanan dan mengendalikan tingkah laku agar sesuai dan dapat diterima. Dalam peraturan murid melaksanakan sesuatu karena ada hal lain. Jadi bukan karena keyakinannya sendiri, tetapi di sini muncul karena ada motivasi intrinsik atau rasa yang harus dipenuhi karena peraturan itu harus diterapkan atau harus dijalankan. Dalam hal ini ada contoh murid berangkat ke sekolah tepat waktu karena mungkin takut dihukum jika terlambat. Sedangkan yang kita harapkan muncul itu nantinya itu yaitu motivasi intrinsik atau dalam diri murid itu sendiri. Jadi anak nanti melakukan suatu keyakinan itu merupakan dorongan dari diri dia sendiri atau dorongan dari dalam anak itu sendiri. Jadi mungkin nanti murid berangkat sekolah tepat waktu itu karena dia meyakini kalau datang tepat waktu akan mengikuti pelajaran lebih awal dan dapat atau bisa membuatnya berprestasi. Untuk pembentukan keyakinan kelas itu sendiri ada 3 hal. Yang pertama itu bersifat abstrak atau berupa pernyataan universal atau pernyataan umum sesuai dengan kondisi kelas dan sehingga mudah diterapkan dan anak-anak itu bisa bertanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas yang telah dia bentuk. Yang ketiga adalah dibuat dalam pernyataan positif
positif. Jadi tidak ada kalimat negatif. Nanti kata-kata tidak itu dijadikan kalimat positif. Di sini mungkin sudah banyak Bapak Ibu yang sudah menempel keyakinan kelas seperti yang saya lihat di kelas Bu Rizky sendiri sudah ada. Nah, nanti anak-anak bisa dibantu membuat barang-barang dengan kertas sticky note. Jadi mereka menuliskan pendapatnya di kertas sticky note tersebut, terus ditempelkan pada kertas karton, dan nanti dipilih beberapa kalimat yang akan digunakan sebagai keyakinan kelas. Dan di situ nanti ketika sudah disepakati ditandatangani dan ditempel di kelas yang mudah dilihat. Yang terakhir berarti segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini segitiga restitusi sendiri adalah proses dialog yang dilakukan oleh orang guru atau orang tua terhadap murid agar murid nantinya menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada tahapan segitiga restitusi sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah validasi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan ada bagian atau proses pembelajaran. Kalimatnya yang bisa berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu kalimat menstabilkan identitas. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Contoh kalimatnya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, padahal kamu bisa melakukannya loh. Terus yang berikutnya patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip dan kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara implisit atau secara dari dalam. Jadi seperti kalimat berikut, apa keyakinan kelas kita, terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Terus kami ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu berarti menanyakan keyakinan. Nah, ada contoh video penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Yang terpenting
Menurut minat saya, sudah berapa kali dia dalam neraka? Sering terlambat itu suatu kesalahan, Pak. Lalu dia berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Kemudian kita cari solusinya bersama ya. Kemudian sering datang terlambat ke sekolahan, pasti itu punya alasannya. Kenapa sih dia yang sering terlambat ke sekolahan? Karena sering bertemu. Tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu. Nah, terlambat ke sekolahan sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Betul, memakai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita seperti menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan dari tidak menumpuk, dia daya sikap baik yang sudah kamu lakukan dengan maaf. Apa yang akan kamu lakukan agar tidak dalam terlambat lagi ke sekolah? Akan berempat tidak lagi akan bisa datang ke sekolah. Baik ya, kamu sudah menemukan solusinya dan itu silakan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolahan. Sekarang silakan kembali ke kelas. Semangat ya. Demikian tadi contoh video penyelesaian menggunakan institusi yang telah saya buat bersama salah seorang murid saya, yaitu Yaya dari kelas saya sendiri 9N. Mungkin pada contoh penyelesaian masalah segala 3 institusi bisa kita gunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi pada anak kita tentang keterlambatan, dan nantinya kita bisa memposisikan diri sebagai manajer, yaitu untuk menyelesaikan masalah di sini. Jadi nanti anak itu merasa sadar karena termotivasi sendiri, bukan karena dia menganggap bahwa sesuatu kesalahan itu dia lakukan itu karena takut nanti dapat hukuman atau gimana, tapi nanti penyelesaiannya bisa kita jadikan Yayan itu mengambil tindakan-tindakan apa yang sesuai dengan dia inginkan, dan kita tinggal mengarahkan ke arah jalan yang positif. Sampai di terakhir yaitu kesimpulan, dalam penerapan disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membersamai saya untuk melakukan diseminasi budaya positif. Untuk terakhir kalinya Bapak Ibu, saya minta 1 atau 2 orang untuk memberikan refleksi terhadap kegiatan yang saya lakukan. Monggo Bapak Ibu. Bu Dewi, Pak Ma, apa nanti Bu Dewi sama Pak Ma ya? CGP selanjutnya Putina. Monggo Bu Dewi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan berefleksi terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Rasimi tadi terkait penerapan disiplin positif. Jadi, kalau untuk saya pribadi,
diseminasi ini bisa menjadi untuk mengkonfirmasi pengetahuan baru, karena meskipun pernah belajar tapi memang perubahan itu pasti, jadi ada beberapa yang berbeda. Jadi ketika hari ini saya mengikuti diseminasi ini, alhamdulillah bisa mengkonfirmasi ilmu pengetahuan kami dan tentunya untuk motivasi agar terus bisa belajar lagi. Yang kedua, perasaannya terutama tentang disiplin positif dan intrinsik. Memang motivasi intrinsik itu sangat penting sekali, terutama kita dalam entah itu melakukan pembelajaran ataupun melakukan tugas dan memotivasi anak agar bisa mempunyai motivasi intrinsik itu yang harus kita upayakan sebagai guru. Kita juga harus bisa memotivasi seperti itu. Kemudian yang ketiga, peran Among seperti apa yang sudah saya lakukan. Cenderung mayoritas selama ini masih sebagai belum sampai manajer ya, jarang ya, beberapa kali ya memantau. Ya, harapannya bisa lebih menjadi ke manajer seperti itu, mungkin bertahap ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dewi sudah menyampaikan refleksinya. Bapak Ibu, demikian diseminasi budaya positif dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya, sehingga seharusnya pulangnya tepat waktu, sekarang agak mundur. Semoga kebaikan serta dukungan Bapak Ibu terhadap saya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih ya Bapak Ibu. Sekian dari saya, barangkali banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu SPB JGP Angkatan 11, dan tentunya sangat luar biasa sekali. Semoga virus JGP-nya bisa menular ke Bapak Ibu semua yang ada di sini, Bapak Ibu semua yang ada di sini. Ya, tentunya ilmu yang sangat bermanfaat sekali ya untuk kita semua Bapak Ibu. Kita jadi tahu bagaimana cara melakukan disiplin positif di sekolah kita ini, yang tentunya membutuhkan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru, antar Bapak Ibu guru, kepala sekolah, peserta didik, komite, dan juga masyarakat, supaya bisa terwujud disiplin positif itu melalui tadi salah satunya keyakinan kelas, kemudian menangani masalah dengan sedikit restitusi. Semoga kita semua bisa melaksanakan, mempraktekannya untuk tujuan pendidikan di SMP tercinta, di SMP Nasional. Amin amin amin. Demikian acara diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Nasimi JGP Angkatan 11. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata-kata dan segala yang salah. Saya Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di kelas ini dalam rangka diskusi untuk membuat keyakinan kelas. Nah, nantinya kita akan berdiskusi, bermusyawarah satu sama lain untuk menentukan keyakinan kelas. Apa sih itu
Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang kita buat untuk membantu interaksi di dalam kelas. Nantinya supaya kita belajar mengajar lebih menyenangkan di dalam kelas. Nah, di sini nanti kita berdiskusi. Setiap anak menyampaikan pendapatnya melalui kertas sticky note nanti yang Ibu bagikan kepada kalian. Nah, Bu Ami minta kepada Wafi untuk memasang kertas karbonnya. Bisa minta tolong bantuannya Mas Wafi sama Mas Ayu. Terima kasih Mas Wafi dan Mas Ainun. Berikutnya Ibu bagikan kertas sticky note-nya ya. Kalian tulis di sini pendapat kalian tentang kesepakatan yang akan kita buat nantinya untuk di dalam kelas kita nanti supaya menjadi kelas seperti apa yang kalian inginkan. Di kertasnya kalian tulis nama ya, paling atas ditulis namanya. Yang ada tempelannya ditaruh di paling bawah yang ada remnya. Paling atas kalian tulis nama kalian. Paling atas ditulis namanya ya. Contohnya kesepakatan kelas kayak apa tadi? Tidak rame di kelas, terus tidak boleh makan di kelas, iya. Terus ada lagi? Tidak boleh membuang sampah di laci. Tidak boleh membuang sampah di laci. Ada lagi, Mbak Titi coba. Membuang sampah pada tempatnya. Terus ada lagi? Tidak mengobrol saat tidak apa? Tidak boleh terlambat. Terus? Mengobrol saat pelajaran. Tidak boleh mengobrol saat pelajaran ya. Pendapat yang kamu punya boleh kalian tulis di kertas sticky note-nya. Terus nanti paling atas kalian tulis nama. Kalau sudah silakan ditempel di kertas karton. Saya tulis dulu kesepakatannya. Silakan yang sudah. Pendapat kalian silakan ditulis di kertas sticky note-nya. Kalau sudah ditempel. Namanya paling atas. Namanya di paling atas ya. Ini ditulis. Iya, kesepakatannya satu saja. Satu anak satu saja di sebelah sini ditulis. Iya.
berisik. Berarti jadikan satu ya. Ya. Sini ada beberapa kesepakatan yang tadi kalian tulis. Yang pertama ada dilarang datang ke sekolahan terlambat. Terus dilarang makan di kelas. Terus jangan berisik ketika guru menerangkan. Dilarang membuang sampah sembarangan ya. Yang terakhir dilarang membuli temannya. Berarti untuk menjadikan keyakinan kelas, kata-kata yang kalian tulis dilarang dan tidak boleh itu dijadikan kalimat positif. Kalau dilarang membuang sampah, dan kalimat positifnya apa? Iya, berarti keyakinan kelasnya apa? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, dilarang berisik. Berarti apa? Dilarang berisik di kelas. Berarti tidak berbicara saat pelajaran. Itu kalimat positif bukan? Ya. Tidak ada kata tidaknya. Tidak boleh ada kata tidak dan tidak jangan itu tidak boleh. Jadi kalau dilarang berisik, tertib di kelas. Tertib di kelas itu bisa jadi tidak boleh berisik, tidak boleh ramai, tidak boleh berlarian dan sebagainya ya. Terus yang ketiga, dilarang terlambat. Kata positifnya apa? Disiplin atau datang tepat waktu. Terus yang keempat, dilarang membuli teman. Berarti iya, saling menghormati. Terus yang terakhir, berarti tadi kalau tidak boleh makan sudah tertib. Terus yang kelima, dilarang menggunakan baju tidak pada harinya. Berarti apa? Disiplin. Disiplin. Disiplin berpakaian. Coba kita baca sama-sama keyakinan kelas kita yang pertama. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Terus yang kedua. Yang ketiga. Yang kelima. Disiplin berpakaian. Kita sepakati ini sebagai keyakinan kelas kita ya. Setuju? Yakin? Deal ya? Ya, kalau yakin kita tepuk tangan sama-sama untuk keyakinan. Kalau keyakinan kelas kita sudah terbentuk, nantinya kita harus sama-sama bertanggung jawab agar keyakinan kita, kelas kita itu dapat terlaksana dengan baik. Kalian juga harus bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas ya. Jangan sampai dilanggar ya. Iya. Kalau sudah selesai, kita tempel, nanti kita tanda tangani bersama keyakinan kelas kita. Iya.
kelas kita biar kelas kita lebih menyenangkan dan lebih nyaman lagi untuk belajar. Sekarang sama-sama kita tanda tangani keyakinan kelas kita. Gunakan pulpen kalian, maju gantian satu-satu atau dua-dua. Iya. Silakan maju ke depan. Yang putar dulu. Yang putar dulu saya. Sini, sebelah sini tanda tangan. Tulis tanda tangan sama nama. Jangan ombol-ombolan. Sekarang kalian ngomongin. Kalau sudah, demikian kesepakatan kelas kita. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tertib di kelas. Yang ketiga, datang tepat waktu. Yang keempat, saling menghormati. Dan yang kelima adalah disiplin berpakaian. Kami harap kalian bisa menerapkannya di kelas untuk kita berinteraksi di kelas nantinya. Terima kasih. Sudah ya? Sekian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Fitri Septiani dari kelas 9F. Kegiatan hari ini adalah membuat keyakinan kelas. Saya sangat senang sekali berdiskusi dan musyawarah bersama teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufyan Ahmad dari kelas 9F. Hari ini saya sangat senang sekali membuat keyakinan kelas dengan bermusyawarah bersama teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.